Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya? Baik, Bu. Oke. Nah, presensi hari ini akan Ibu mulai dari kehadiran kalian di Zoom Meet ya. Nanti akan Ibu record juga. Ayo on cam semua dulu. Ibu kangen nih, pengen lihat wajah-wajah murid Ibu yang cantik dan ganteng. Nah, seperti biasa ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tolong ketua kelasnya pimpin doa sebelum memulai pembelajaran. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelasnya. Nah, sekarang disiapkan dulu alat tulis dan bukunya juga dikeluarkan semua. Materi minggu lalu tentang sejarah nenek moyang bangsa Indonesia masih ingat kan? Masih ya? Masih, Bu. Oke, good. Mantap. Nah, materi kali ini itu masih ada kaitannya dengan materi sejarah sebelumnya. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, nah hari ini tuh kita akan mempelajari tentang benda-benda sejarah yang ada di Indonesia. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Oke, udah keluar kan semuanya ya? Udah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, materi hari ini itu kan peninggalan sejarah. Tujuan pembelajaran hari ini itu yang pertama untuk menghargai dan mengenal peninggalan sejarah. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis peninggalan sejarah beserta contohnya. Dan selanjutnya itu untuk mengidentifikasi peninggalan sejarah. Nah, dari peninggalan-peninggalan ini juga kita dapat mempelajari tentang bagaimana keadaan dari nenek moyang kita dulu. Oke, karena materi yang ada di LKS sangat sedikit, jadi nanti kita akan belajar menganalisis dan mencari data dari sumber lain. Untuk lebih mudahnya akan Ibu buat kelompok ya nanti. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu beri pemanasan untuk kalian. Ibu tampilkan video dulu, tolong disimak ya.
Oke, cukup ya. Nah, siapa yang bisa menjawab, Ibu akan beri nilai tambah untuk pemanasan nih. Oke, pertanyaan pertama dari video barusan, coba sebutkan 3 saja benda bersejarah yang masih digunakan sampai saat ini. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, saya Bu. Oke, silakan. Cangkul, ulek-ulek, dan kapak. Oke, mantap. 5 poin ya buat Mas Yoel. Benar ya bahwa cangkul, ulek-ulek, atau coek, dan kapak itu merupakan benda-benda peninggalan zaman dahulu. Nah, walaupun bentuk yang saat ini itu merupakan penyempurnaan dari bentuk pada zaman pertama kali ditemukan. Oke, kita masuk ke dalam materi di LKS ya. Coba sebutkan jenis-jenis peninggalan prasejarah yang kalian tahu. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Ada 9 jenis peninggalan prasejarah, yaitu arca atau candi, benteng, makam, monumen, museum, prasasti, situs, tempat ibadah, dan kitab. Oke, 5 poin untuk Mbak Novita ya. Beri tepuk tangan dulu dong. Karena Mbak Novita berani menjawab. Nah, sebenarnya itu peninggalan prasejarah itu dibagi menjadi 11 Mbak Novita dan teman-teman ya. Yakni arca, candi, benteng, makam, monumen, prasasti, kitab, tempat ibadah, gedung, museum, dan situs. Nah, gak apa-apa, tapi Ibu memberikan poin kepada Mbak Novita ya, karena sudah berani menjawab. Oke, dan arca dan candi yang tadi Mbak Novita sebutkan itu berbeda ya, nggak sama. Jadi ada perbedaan, nanti kita bahas lebih lanjut di presentasi. Oke, lanjut ke pembagian kelompoknya ya. Ini ada 3 kelompok. Kelompok 1, Lintang, Tasya, dan Arif. Kelompok 2, Erni dan Novita. Kelompok 3, Yoel. Yoel dan Himami, maaf. Oke. Untuk pembagian materinya, kan ini ada 11 jenis ya, peninggalan sejarah. Untuk kelompok 1, itu terkait arca, candi, dan museum. Museum dan monumen. Kelompok 2, gedung, tempat ibadah, kitab, dan benteng. Jadi masing-masing kelompok mencari apa aja peninggalan prasejarah yang tergolong ke dalam jenis itu tadi. Hasil akhirnya kalian buat makalah, sertakan gambar yang terkait ya. Ada notulennya juga di setiap kelompok. Setelah berdiskusi, perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kalian. Ada pertanyaan? Saya bertanya, untuk hasil diskusinya ini hanya dibacakan saja atau mungkin bisa dibuat PPT atau masalah? Karena tadi juga ada gambar yang terkait. Oh iya, nggak usah buat PPT, udah dibilangin, barusan masih tanya. Saya nggak mau sekelompok sama Ayib, Bu. Ayib nge-game tuh, Bu. Nggak dengerin Ibu ngomong. Sudah. Jangan memojokkan teman kalian. Kasihan dianya. Mungkin sinyalnya nge-lag barusan kan. Makanya nggak dengar. Fokus ke tugas diskusi ya. Dan Lintang tetap sekelompok sama Ayib. Tidak usah membuat PPT ya Yip tadi itu karena nanti cukup membacakan hasil diskusinya. Nah untuk gambarnya nanti ditaruh dalam makalah hasil diskusi dan dikumpulkan minggu depan. Tuh. Terima kasih banyak Bu. Oke sama-sama. Silahkan dimulai diskusinya, Ibu beri waktu 30 menit. Bagaimana anak-anak? Apakah ada kendala dalam diskusi? Alhamdulillah belum Bu, ini kita lagi melengkapi peninggalan-peninggalan yang ada. Oke, mantap kelompok 3. Nah, kalau kalian sudah menemukan info entah itu dari internet atau buku cetak apa aja, jangan lupa tulis lamanya ya, sebagai bukti bahwa kalian merujuk pada situs yang terpercaya. Kalau nanti saat diskusi satu kelas ada yang bertanya kebenaran informasinya, kalian bisa menjawab, oke?
Siap, Bu. Nah, nanti laporan yang kalian buat bisa berupa penjelasan di Word ataupun bisa kalian buat tabel supaya lebih rapi. Kalaupun kalian mendapatkan video pembelajaran yang terkait, gak apa-apa, bisa kalian tampilkan nanti. Oke, udah 30 menit berlalu ya. Selesai semua diskusinya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Bisa dibacakan hasil diskusinya, lalu lanjut kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu. Ya Bu, jadi diskusi kelompok 1 terkait jenis-jenis peninggalan yang termasuk ke dalam arca, candi, dan monumen. Pertama, arca. Arca adalah patung. Ada yang terbuat dari batu, ada juga yang terbuat dari perunggu. Contoh arca antara lain ada arca Buddha Amarawati di Sulawesi Selatan, lalu ada arca Tribuana di Candi Arimbi, kemudian ada arca Erlangga di Belahan. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua itu ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja atau pendeta Hindu dan Buddha pada zaman dulu. Contoh candi antara lain ada Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Mendut di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar. Kemudian yang ketiga itu museum. Museum adalah gedung, rumah, tempat yang digunakan untuk menyimpan benda-benda peninggalan sejarah. Contoh museum antara lainnya, yang pertama ada Museum Sudirman di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Museum Satria Mandala di Jakarta. Yang terakhir ada Museum Purbakala di Sangiran, Sragen, dan Jawa Tengah. Yang keempat yakni monumen. Monumen adalah bangunan yang sengaja dibuat untuk mengenang jasa seorang tokoh kepada bangsa dan bangsa. Bahkan juga untuk memperingati peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Beberapa monumen di Indonesia yaitu yang pertama Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta, yang kedua Monumen Tugu Muda di Semarang, yang ketiga Monumen Proklamasi di Jakarta. Oke, sudah ya kelompok 1. Ada pertanyaan atau ada yang ingin menanggapi dari diskusi kelompok 1? Gimana? Apa ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Ada, Bu. Oke. Nah, kita perhatikan ya dari penjelasan kelompok 1 terkait arca dan candi. Nah, dari keduanya itu sangat berbeda. Kalau pengertian candi itu adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja atau pendeta Hindu dan Buddha pada zaman dulu. Nah, kalau sedang arca itu patung, ada yang terbuat dari batu, ada juga yang terbuat dari perunggu. Mungkin candi disamakan dengan arca karena dalam candi juga ada beberapa patung, tetapi bukan berarti candi sama dengan arca. Oke, lanjut ke kelompok 2, silahkan. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang kelompok 2 ini mendiskusikan terkait dengan gedung, makam, dan prasasti. Untuk yang pertama, gedung adalah suatu bangunan berbentuk rumah. Gedung yang pernah digunakan untuk berlangsungnya peristiwa sejarah atau tempat tertentu yang bernilai sejarah dijadikan sebagai peninggalan sejarah antara lain Gedung Lawang Sewu di Semarang, kemudian Istana Raja atau Keraton Cirebon, Surakarta, Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah Istana Bogor di Jawa Barat. Yang kedua adalah makam. Makam yang mempunyai nilai sejarah adalah tempat dikuburkannya tokoh-tokoh penting dalam sejarah. Contoh makam antara lain makam Pangeran Diponegoro di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian makam S.A. Kartini di Rembang, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah makam I.R. Soekarno, Presiden RI pertama di Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya yang ketiga yaitu prasasti. Prasasti adalah tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan ini ditulis pada batu, emas, perak, perunggu, tembaga, tanah liat, atau tanduk binatang. Prasasti yang merupakan peninggalan pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia diantaranya ada Prasasti Yupa, Kedukan Bukit, Aditya Warman, peninggalan kerajaan di Kalimantan Timur. Oke. Mantap ya kelompok 2, bagus-bagus.
Ada pertanyaan atau tanggapan dari hasil diskusi kelompok 2? Silakan. Yang mau memberi Saya, Bu. tanggapan. Oke, silakan Mbak Tasya. Mungkin untuk kelompok 2 bisa ditambahkan contoh-contoh dari makam, karena setahu saya makam pahlawan itu ada banyak. Belum lagi makam Wali Songo yang sering dijadikan tempat ziarah oleh banyak orang. Oh iya, terima kasih masukannya ya. Akan kami tambah nanti di laporannya. Oke, bagus Mbak Tasya. Ayo yang lain, apa ada pertanyaan atau tambahan? Oke, sekarang kelompok terakhir ya presentasi. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 mendiskusikan terkait situs, tempat ibadah, kitab, dan gedung. Pertama, situs. Situs adalah daerah temuan benda-benda purbakala, seperti fosil binatang purba. Banyak situs di Indonesia yang merupakan peninggalan Hindu dan Buddha. Misalnya A. Situs Muara Jambi, B. Situs Pelawang, C. Situs Cilonggo. Selanjutnya, kedua, tempat ibadah yang dibangun pada masa lampau dan masih berdiri hingga sekarang, antara lain A. Masjid Agung Demak di Demak, Jawa Tengah. Yang kedua ada Masjid Menara Kudus di Kudus, Jawa Tengah. Yang C ada Gereja Portugis di Jakarta. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Yoel. Ketiga, kitab banyak menghiasi peninggalan sejarah, terutama pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kitab pada masa kerajaan Majapahit yakni 1. Suta Soma. Kitab ini dikarang oleh Mpu Tantular. Di dalamnya terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Negara Kertagama. Kitab ini dikarang oleh Mpu Prapanca. Istilah Pancasila diambil dari kitab ini. Lalu ada beberapa kitab lain, yakni 1. Kitab Cilpa Sastra, merupakan peninggalan kerajaan Sailendra yang berisi dasar-dasar pokok membuat candi. 2. Kitab Arjuna Wiwaha ditulis oleh Empu Kanwa pada tahun 1030. Kitab ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri yang berisi tentang perjuangan Arlangga dalam mempertahankan kerajaan Kediri. Yang ketiga, kitab Smaradahana dikarang oleh Empu Darmaja pada masa pemerintahan Raja Kameswara Kediri. 4. Kitab Baratayuda dikarang oleh Empu Seda dan Empu Panuluh pada masa pemerintahan Raja Jayabaya Kediri. 5. Kitab Trinayana oleh Empu Triana. 6. Kitab Hariwangsa ditulis oleh Empu Panuluh. Keempat, benteng. Benteng merupakan bentuk bangunan yang sengaja dibuat untuk keamanan dan pertahanan pada waktu perang. Contoh benteng antara lain: 1. Benteng Otana di Sulawesi. B. 2. Benteng Malbolok peninggalan Inggris di Bengkulu. Yang terakhir adalah benteng Portugis di Jepara di Jawa Tengah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kelompok terakhir. Ini ayo siapa yang mau bertanya atau memberi tanggapan? Saya, Bu. Iya, silahkan. Perbedaan yang signifikan antara benteng dan gedung apa ya? Ayo siapa yang bisa menjawab? Ibu beri kesempatan untuk kalian menjawab. Saya, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Balintang. Menurut saya kalau benteng itu lebih ke bangunan untuk keperluan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu dalam peperangan. Sedangkan kalau gedung seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, yakni suatu bangunan berbentuk rumah yang pernah digunakan dan untuk berlangsungnya peristiwa sejarah atau tempat tertentu yang bernilai sejarah. Seperti itu, Mbak Lintang, penjelasannya. Oke, Mbak Lintang, apa sudah jelas? Sudah, Bu. Terima kasih, Mami. Oke. Wah, ada murid baru ya di sini. Oke. Sudah jelas ya, Nana, dari presentasi kelompok 1 sampai 3 tadi.
Oke, kita beri tepuk tangan dulu kepada presentasi kelompok kita hari ini. Nah, sudah ya, nggak ada pertanyaan atau masukan lagi. Coba salah satu dari kalian memberi ringkasan materi hari ini. Siapa yang mau? Saya ya, Bu. Ya, silakan. Baik, jadi kesimpulannya ada 11 jenis peninggalan prasejarah, yakni arca, benteng, candi, gedung, makam, monumen, museum, prasasti, situs, tempat ibadah, dan kitab. Peninggalan prasejarah ini harus kita lestarikan untuk menjaga asal-usul bangsa yang menjadi cikal bakal lahirnya budaya bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda patutnya tahu dan mengenal baik tentang peninggalan-peninggalan prasejarah yang sangat berharga. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Erni ya atas kesimpulannya. Nah, karena waktu pelajaran sudah mau habis nih, Ibu cukupkan sampai sini ya. Jangan lupa laporan diskusinya berbentuk makalah dikumpulkan pertemuan minggu depan. Lalu bisa dibaca-baca dan dipelajari buku LKS-nya untuk materi selanjutnya. Nah, sebelum ditutup, mari ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Nah, supaya apa yang kita pelajari tadi berkah dan juga bermanfaat. Amin. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.